Oke, maaf, terputus. Terputus, sorry banget. Tak gitu ya. Oke, dalam sistem akuntansi berbasis aktual tadi udah jelas bahwa memang pemerintah akan melakukan adjustment jurnal di tanggal 31 Desember 2020. Itu setiap tanggal 31 Desember. Oke, selanjutnya saya kasih host ke siapa ya? Ke saya, Pak. Nah, Kalian udah siap, Mukhlisa? sudah, Pak. Oke, saya kasih ya. Pastikan lampu nggak mati sama internet stabil. Oke. Kita untuk kelompok Mukhlisa, kelompok terakhir nih. Kita tepuk tangan dulu. Tangan. Selamat merepresentasikan. Kalau ada nanti pertanyaan tentang ujian, minggu depan kita bahas. Ujian mau seperti apa? Saya tidak mempermasalahkan aplikasi tahun berapa mau dipakai. Yang penting progres dari kalian itu, setiap step kalian screenshot, kalian print out, setiap soal kalian jawab. Itu penting banget. Masalah benar itu exactly itu saya tidak pernah. Karena mata kuliah ini bukan masalah filosofi, tapi ini adalah proses. Oke? Kepada teman-teman kita, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Ayo. Apakah layarnya sudah terlihat? Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Santos dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Saiba akan mempresentasi implementasi Saiba. Jadi sebelumnya aplikasi Saiba ini adalah aplikasi yang digunakan oleh instansi untuk melakukan pencatatan berbasis sistem akuntansi akrual. Contohnya adalah transaksi penerimaan dan pengeluaran. Kemudian Saiba ini juga bisa kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan serta melakukan rekonsiliasi. Pertama-tama kita akan menggunakan user dan password admin dulu. Silakan diketik admin. Passwordnya juga admin. Nah, kemudian kita login ke dalam menu admin, ke dalam modul admin. Nah, di dalam user admin ini terdapat 3 menu, yaitu menu tabel referensi, menu utility, dan menu selesai. Bisa diklik yang menu tabel referensi. Nah, di dalam menu tabel referensi ini terdapat beberapa submenu yang menjadi dasar bagi satker, yang menjadi dasar referensi bagi satker yang akan kita rekam nanti. Di sini terdapat submenu BPI Eselon 1, submenu Kanwil, wilayah, satker, KPPN, KPKNL, fungsi-subfungsi, dan seterusnya. Sebagai gambaran umum, kita bisa klik submenu BPI Eselon 1. Ini sebagai gambaran umum saja, jadi di dalam submenu BPI Eselon 1 terdapat kode dan uraian bagian anggaran. Nah, jadi di sini adalah di sini terdapat list, departemen, dan unit. Bisa diklik yang unitnya sebagai contoh. Nah, di sini adalah unit dari Departemen 001. Kemudian bisa diklik keluar. Diklik lagi tabel referensi. Nah, submenu Kanwil, wilayah, KPPN, KPKNL juga kurang lebih isinya sama dengan submenu BS 1 tadi, terdapat kode dan uraiannya. Oke, sekarang kita akan merekam satker yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Bisa diklik satker. Nah, karena pertemuan kemarin teman-teman kita sudah mempresentasikan aplikasi sebelumnya dengan satker KPPN Pekanbaru, maka sekarang kita juga akan merekam satker KPPN Pekanbaru. Di sini karena kita sudah menginput sebelumnya, jadi kita hanya akan mencoba menginput satkernya, tapi tidak kita simpan. Bisa diklik tambah. Nah, di sini kita ketik dulu kode bagian anggarannya, diketiknya 015 Kementerian Keuangan. Kemudian di eselon satunya bisa diketik 08, yaitu Dijen Perbendaharaan. Kemudian wilayahnya 0900, yaitu wilayah Riau. Dan satkernya adalah 527844. Uraian satkernya adalah KPPN Pekanbaru. Nah, di sini karena kita sebelumnya sudah pernah menyimpan satker KPPN Pekanbaru, jadi yang ini kita batalkan aja. Nah, sudah. Lalu kita keluar.
Nah, kemudian lanjut masuk ke dalam menu utility. Di dalam menu utility ini terdapat dua submenu, yaitu registrasi user untuk menginput user yang akan kita gunakan, dan set directory. Bisa diklik yang submenu registrasi user. Nah, di sini kita akan membuat user baru. Bisa diklik tambah. Oke, identitas misalnya namanya Sasa. Nama ID-nya juga Sasa dan password-nya juga Sasa. Nah, kemudian bisa diklik tanda panah bawah di Satker. Nah, di sini terdapat Satker yang sudah kita input sebelumnya, yaitu KPPN Pekanbaru, bisa dipilih. Kemudian jenis kewenangannya adalah kantor daerah. Nah, kantor wilayahnya yang 004 Kanwil di JPB Provinsi Riau. Sementara status satkernya di sini karena KPPN itu bukan satker BLU, jadi dipilihnya yang non BLU. Kemudian kita bisa simpan. Oh ya, tadi sudah ada. Kalau gitu namanya coba diganti Shana. Oke, bisa disimpan. Nah, di sini kalau mau dicetak tadi usernya yang sudah kita buat, bisa menggunakan file ini. Di sini sudah ada lokasi satker ya, dan kode-kode bagian anggaran eselon 1, wilayah, kanwil, dan satu satker ya. Bisa di close. Nah, keluar. Nah, selanjutnya di menu utility tadi ada satu submenu lagi, yaitu set directory. Nah, bisa diklik submenu yang set directory. Di dalam submenu set directory ini kita bisa mengubah lokasi file kita akan disimpan. Misalnya kita mau mengubahnya, bisa diklik ubah. Nah, misalnya kita mau mengubah lokasi tabel referensi atau lokasi tabel DIPA atau lokasi tabel SPM maupun lokasi transaksi. Itu bisa diklik cari direktorinya. Nah, di sini kita bisa nanti memilih file di mana kita akan menempatkan file yang mau kita simpan. Bisa di cancel. Kemudian batal. Nah, sekarang kita akan login menggunakan user yang sudah kita rekam tadi. Bisa log off. Nah, bisa dimasukkan username-nya Shana dan password-nya Shana. Nah, di sini sudah tertera di layar bahwa usernya sudah Shana, kemudian wakpanya juga sudah KPPN Pekanbaru dengan statusnya Satker non-BLU. Kemudian ke menu tabel referensi lagi. Di menu tabel referensi ini isinya submenunya kurang lebih sama dengan modul admin yang tadi, tapi terdapat submenu register pinjaman lender yang bisa digunakan untuk menginput informasi yang digunakan oleh Satker apabila melakukan kegiatan aktivitas pinjam-meminjam. Contohnya misalnya submenu lender. Nah, jadi di dalam submenu lender ini kita bisa lihat ada nama-nama lender beserta alamat dari lender tersebut. Bila Satker ingin menambahkan kode, nama maupun alamat lender baru bisa diklik tambah, tapi sekarang kita tidak akan menambahkan lender baru, jadi bisa diklik keluar. Nah, kemudian terdapat juga menu transaksi, menu proses, menu rekonsiliasi BMN, laporan, dan utility yang akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Menu transaksi akan dijelaskan oleh teman saya Bintang. Silakan Bintang. Bentar, coba ke sebelah kiri tabel referensi. Hampir di semua aplikasi modelnya sama kan? Sebelah kiri adalah semua referensi tambah user, tambah ini segala macam. Benar nggak? Di tengah transaksi, mau SAS kek, mau apa kek, semua ditransaksi, proses segala macam. Di sebelah kanan itu laporan dan utility. Laporan dan utility kan cuma transfer dan cetak-cetak. Jadi untuk persiapan ujian, apa yang kalian harus siapkan? Itu tabel referensi. Jadi sebelum ujian itu tabel referensi itu udah kalian pahami banget. Transaksi tinggal masukin nanti ketika ada soal, laporan tinggal jalankan. Jadi strateginya ketika mau ujian nanti, ketika kalian sudah installin semua, udah kosongin installin,
sebelum ujian tabel referensi itu udah lengkap. Dan proses transaksi sudah bisa kalian klik-klik supaya menjamin bahwa aplikasi itu tidak error. Paham ya? Jadi kalau bisa nanti pas ujian, kalian pinjam laptop 2, ya pinjam 1, punya kalian 1 kalau ada, kalian install, pastikan dua-duanya ini berjalan. Jadi kalau satu error, langsung bisa pindah ke tempat lain. Saya akan melihat progresnya, bukan harus akhir-akhirnya sama. 1 tambah 2 tambah 3 harus hasilnya 6 di dalam aplikasi. Itu bukan itu yang akan saya lihat. Tapi prosesnya udah dijalani satu-satu. Jadi langsung 3 otak ini. Referensi, itu seharusnya udah clear sebelum ujian. Pas ujian tinggal masukin transaksi, proses segala macam. Laporan tinggal melihat hasilnya. Jadi paham ini ya, semua paham ini apa strategi yang saya sampaikan sebelum mau ujian ya kan. Jadi itu yang harus kalian lakukan sebelum ujian. Oke, lanjut. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya menu transaksi. Dalam menu transaksi terdapat berbagai macam submenu, mulai dari kopi DIPA, daftar DIPA, kopi revisi DIPA, sampai daftar transaksi resiprokal. Nah, untuk submenu pertama itu ada kopi DIPA dari aplikasi SAS. Bisa kita klik. Nah, menu ini digunakan untuk mengimport data DIPA dari aplikasi SAS ke Saiba. User password-nya bisa kita masukkan password admin-admin, atau bisa juga menggunakan password saat akan masuk ke modul PPSPM. Kali ini kita akan coba masuk dengan password admin-admin. Klik koneksi. Koneksi berhasil. Oke. Nah, ini dipilih DIPA yang akan kita import. Kita hanya bisa mengimport DIPA dengan kode satker yang sama. Tuh, proses. Ini karena sebelumnya kita sudah memasukkan DIPA-nya. Jadi tidak apa-apa ditinggal juga. Oke. Keluar. Selanjutnya, submenu daftar DIPA. Bisa diklik. Nah, daftar DIPA ini menampilkan isian DIPA yang tadi telah kita import dari aplikasi SAS. Di menu ini juga kita bisa melakukan input DIPA secara manual. Kita bisa melakukan perubahan isi DIPA ini dengan mengklik tombol ubah. Nah, di samping kanan tabel itu ada pilihan tambah DT, itu untuk menambah detail DIPA. Kemudian ada ubah DT untuk merubah detail DIPA yang sudah ada. Hapus DT untuk menghapus detail DIPA, dan tombol selesai untuk menyimpan perubahan. Misal kita akan coba menambah 1 detail DIPA. Klik tambah DT. Masukkan akunnya misal 521212. 521212. Sebesar 100 juta. Ya, klik simpan. Nah, bisa scroll atas buat melihat perubahannya. Nah, itu sudah masuk ya. Seperti itu caranya. Kalau sudah, klik selesai. Harus diperhatikan dalam prakteknya, menambah ini bisa berbahaya kepada aplikasi. Sebaiknya dalam prakteknya, ketika apa yang ditransfer dari aplikasi DIPA, dari pagu PS tadi itu, biasanya hanya itu aja dipastikan bahwa itu sudah masuk ke dalam sistem. Karena kalau ditambah begini, takutnya dia nggak sinkron dengan atribut yang di-insert nanti, yang ditransfer dari SAS. Dalam kenyataannya, jadi karena aplikasi DIPA itu pagu DIPA itu diambilnya dari DJA 1, DJA 1, itu biasanya tidak perlu diubah lagi yang bagian ini. Oke? Ya, sudah, kita bisa keluar. Submenu selanjutnya ada kopi revisi DIPA dari aplikasi SAS. Nah, ini juga sama buat ngimport DIPA dari aplikasi SAS ke Saiba, tapi untuk DIPA yang sudah direvisi. Tapi karena kita tidak menerima revisi DIPA dari aplikasi SAS, maka kita lewati tahap ini. Lanjut ke submenu selanjutnya ada... Coba buka yang tadi, biar paham aplikasinya. Ya. Masuk. Kalau misalnya kalian mengimport, maka user SAS di sini admin atau PPK? PPSP. No. Kopi revisi DIPA dari aplikasi SAS. Apa? User SAS sebagai apa? Admin.
Admin. Oke, coba tuliskan admin. Di bawahnya itu ada kata localhost. Apa artinya itu? Apa artinya localhost? Localhost artinya bahwa aplikasi Saiba berada pada komputer yang sama dengan aplikasi SAS. Ya, berada pada komputer artinya drive-nya sama, komputernya sama, tidak ada perlu jaringan. Tapi just in case ini pakai jaringan, misalnya nih si Bintang memegang Saiba, komputer yang berbeda yang menggunakan SAS, maka localhost, coba delete localhost-nya. Delete. Itu harus terkoneksi dengan SAS yang ada di saya, benar nggak? Bagaimana cara mengkoneksikan adalah ketik di situ IP address komputer saya, misalnya katakanlah 17.1.123.009. Coba pura-pura ketik, nggak usah di-save nanti. 17.1.123.123.009. Katakanlah seperti itu IP address. Maka ini nanti komputer Saiba ini, yang memegang Saiba, mengambil data dari SAS yang ada di komputer saya kalau ada jaringannya. Intra jaringannya. Ini yang kita pelajari di pertemuan kedua mata kuliah praktek keuangan negara ini. Jadi nanti tinggal koneksikan, klik koneksi, baru dia ambil data. Paham ya konsep ini ya? Paham? Bintang paham nggak maksud? Iya paham Pak. Oke, keluar sekarang. Keluar, baru lanjut. Oke, terima kasih Pak tambahannya. Lanjut ke submenu estimasi pendapatan. Di submenu ini, untuk merekam estimasi pendapatan yang akan diterima oleh satker yang bersangkutan. Misal kita akan merekam satu detail, klik tambah. Nomor dokumen kita isikan 00004. Tanggal dokumen 1 Januari 2020. Tanggal buku sama makan. Kode kegiatan 1705 penyelenggaraan kuasa bun. Ya, outputnya 002 layanan perbendaharaan. Akunnya misal kita masukkan 425139 pendapatan dari pemanfaatan BMN. KPPN 008 Pekanbaru. Rupiahnya masukkan 70 juta. Ya, klik simpan. Oke, ini seperti ini. Bisa kita cetak kalau mau. Coba cetak. Tampilkan. Ya, sudah. Tutup lagi. Oke, stop. Pertanyaan saya, sebenarnya ini di kapan sih ini ditentukan estimasi pendapatan ini, Bintang? Maksudnya, Pak? Kapan ini harusnya dimasukkan? Transaksi ini? Awal tahun, Pak. Mungkin setelah dapat DIPA-nya itu. Pada prinsipnya ke Saiba, iya. Tapi sebenarnya ini forecasting-nya adalah ketika menyusun usulan anggaran tahun berikutnya. Jadi sebenarnya bulan 11 atau bulan 10 ketika sudah keluar DIPA, ini sudah diinput. Tapi forecasting-nya ini adalah di triwulan 2 atau triwulan 1 tahun sebelumnya. Jadi ketika ada suatu instansi mengatakan, kayaknya biasanya kami ini kok menyewakan aula kok untuk pernikahan, maka itu di forecasting based on itu. 1 tahun sebelumnya, jauh-jauh. Jadi ini merupakan fase di mana ada namanya perencanaan anggaran yang kemarin siklus awal pakai RKKL, baru transaksi PNBP itu ada di sini. Sebenarnya itu diimport dari transaksi ini diimport dari 2 aplikasi itu. Paham ya sekarang logikanya ya? Iya Pak, paham. Oke, lanjut.
Lanjut, keluar. Selanjutnya, submenu ke-6, copy SPM atau SP2D dari aplikasi SAS. Klik. Nah, submenu ini menampilkan SPM atau akan melakukan import SPM atau SP2D secara otomatis dari aplikasi SAS. Tapi sebelum kita melakukan copy SPM, sebelumnya kita melakukan pencatatan nomor SP2D dan load master di modul PPSPM. Jadi bisa kita buka aplikasi SAS-nya dulu dan masuk ke modul PPSPM. Oke, betul. Di menu SPM kita catat nomor SP2D untuk melihat. Oke. Masukkan tanggal SPM misal dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ada SP2D yang belum tercatat, yaitu dimasukkan itu 31 coba 31 itu 2301 itu diganti di 01/01/31/12/2020. Oke, baru ini belum lanjut. Nomor SP2D-nya diisikan, misalkan 111. Tanggal SP2D-nya 21 Desember 2020. Kemudian dicentang. Klik simpan. Ya, kalau sudah hilang ini berarti kita sudah berhasil mencatat seluruh SP2D-nya. Jadi kembali. Kemudian klik lagi menu SPM dan klik load master. Nah, itu ada SPM yang tadi kita SP2D yang sudah dimasukkan, kemudian centang dan proses load. Oke, sudah selesai di modul PPSPM, kita bisa kembali ke Saiba. Oke, stop bentar. SPM, klik SPM. Klik SPM. Oke. Di beberapa aplikasi, load master ini tidak diposisikan di sini, di bagian transaksi, tapi ada yang membuatnya itu di utility. Jadi agak hati-hati nanti beberapa transaksi mana yang masuk load master, mana enggak. Jadi agak bagian tombol load master ini hanya, kalau seingat saya hanya SAS yang menempatkan ini di kiri. Biasanya itu semua di utility, baru di bagian bawah ada load master. Agak hati-hati ya, diingat itu ya. Lanjut. Ya baik Pak, terima kasih. Lanjut, kita buka lagi Saibanya. Kemudian masuk user admin. Dan klik koneksi. Oke. Nah, masukkan tanggal SP2D-nya 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Oke, proses. Ditimpa saja tidak apa-apa, ya. Yes. Oke, sudah keluar. Kemudian selanjutnya daftar SPM dan SP2D. Bisa diklik. Nah, submenu ini menampilkan SPM atau SP2D yang tadi kita import dari SAS. Di sini juga kita bisa melakukan perekaman SPM secara manual dengan klik tambah misal. Kita akan merekam. Oke, coba tadi yang itu, coba batal. Ini transaksi tidak normal semua ya. Coba perhatikan ya, adik-adik ya. Nomor SP2D itu selalu konsisten nomornya, tidak ada perubahan berapa digit. Ya? Kayak gini ini kan karena data dummy ya, data ecek ya, data main. Tapi pada konsistennya nanti ini adalah data yang konsisten. Terus BKPK, udah itu biasanya itu harus 4 digit. Ketika ini terjadi, kalian harus ubah ini. Ini juga diubah sampai benar, dibandingkan dengan data aslinya. Ya. Kemudian kalau ada pun penambahan SPM, tambah SPM, SP2D itu jarang dilakukan. Nah ini kan bintang kan kayaknya klik tambah ya, mau klik tambah ya. Iya Pak, mau nyoba masukin SPM manual. SPM, tapi itu tidak wajar. Kenapa? Kalau data SAS tidak benar, maka transfer data SAS kemana-mana itu nanti tidak sama.
Jadi makanya ketika di copy dari aplikasi SAS berarti sebenarnya transaksi dari SPM dan SP2D itu semua sudah selesai. Tidak ada lagi proses nambah ini. Jadi saya anggap ini di skip. Ya. Semua harus dimasukkan melalui SPM, SP2D dari aplikasi SAS. Oke. Sekarang berapa SP2D ini apa Bintang? Totalnya. Hitung aja manual. Berapa? 20, Pak. Coba balik ke SAS. Apakah di dia ada 20? Buka lagi SAS. Kita pastikan. Coba buka SAS-nya. Masuk ke modul PPSPM. Monitoring aja, di monitoring SPM, SP2D. Penyelesaian SPM. Oke. Yang terekam proses SP2D dari tanggal 1. Klik itu yang paling kanan. Paling kanan. Proses SP2D. Cetak SPM. Rekam nggak ada. Coba keluar dari SPM. Masuk ke SPM. Oke. Catat batal SPM. Hapus SPM. RUH SPM. Itu dari tanggal sekian bisa nggak dilihat? Kok di sini sih? Cetak SPM. Keluar. Cetak SPM. Oke, dari tanggal 1 sampai bulan itu saya sudah load master. Itu diganti tanggal 1 bulan 1 2020. 31. Oke, keluar dulu. Balikin dulu itu, Dek. 2020, 01 itu. Gak bisa ya? Langsung ke 2022 aja, Dek. Bawa itu 2022 dulu. 01 2022. Baru naikin lagi, perbaiki atas 2020. Baru perbaiki bawah 31 Desember 2020. Load master, klik. SPM sudah load master. Saya sudah load nomor 4. Klik. Nah, itu berapa hitung coba? $20, Pak, itu. Ada keterangan di atas. Udah pas nggak? Iya, pas. Kalau udah pas berarti itu udah benar. Tidak boleh lagi di otak-atik di Saiba. Otherwise ada transaksi gini. Separation of duties, pembagian kewenangan supaya operator tidak melakukan hal-hal di luar kewenangan dia. SPM ini melakukan PPSPM menguji transaksi yang dilakukan oleh PPK sama bendahara, bukan? Udah? Di PMK 190 itu ada. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada tambah transaksi di Saiba, di luar ini berarti ada transaksi yang dilompati dari kewenangan PPK maupun PPSPM. That's why tidak boleh di Saiba nambah transaksi di luar yang sudah dicatatkan di sini. Bapak, kalau di Saiba itu bisa melakukan penambahan kalau ada suatu hal apa? Kalau misalnya di sini tuh ternyata ternyata di bagian SAS cuman 19 misal, ternyata butuhnya 20, baru dia boleh ditambah atau sama sekali tidak boleh melakukan sebuah penambahan? Nggak boleh, karena harus diperbaiki. Misalnya SAS-nya kurang diupdate, diupdate SAS-nya dulu. Karena kenapa? Karena ada kewenangan yang dilompat oleh orang accounting kepada pelaksana anggaran. PPSPM dan PPK itu tidak boleh. Di Sakti ini lebih rigid. Kalau di sini kan biasanya nanti di kantor ya Venda ya, gini ceritanya Venda. Venda kan tahu semua itu, udah Venda aja lah yang pakai usernya semua. Itu dikasih semua ke Venda, usernya Saiba, user PPSPM, PPK, bendahara, semua nanti Venda yang pegang. Tapi di Sakti itu udah nggak bisa. Jadi nggak boleh balik transaksi ditambah di ujung. Ini kan kalau Saiba berarti nambah transaksi di ujung. Padahal eksekusi atau pelaksanaan anggaran itu ada di PPSPM, PPK, dan bendahara. That's the point.
Paham ya? Ini maksudnya apa saya ya? Menjaga kalian nanti menjadi bendahara gitu loh. Paham ya maksudnya? Ya? Ya, Pak. Saya mikirnya tuh kalau misal tidak diperbolehkan kok ya data harus ada suatu apa harus ada tadi bagian penambahan gitu loh, kalau sama sekali nggak boleh, kenapa Ya, itu pada posisi tertentu sebenarnya kenapa sih itu dikasih tambah itu Nah sebenarnya? itu maksudku gitu. Cara logiknya pembangun aplikasi adalah mempermudah insert transaksi. Jadi kalau ada tambahkan aja gitu kan. Tetapi ketika ada penambahan transaksi di luar transaksi yang sudah clear sampai 31 Desember, itu kan berarti ada lompatan transaksi yang belum terinformasikan, ada kemungkinan tidak terinformasikan ke PPK sama PPSPM. Oke. Nanti aku ceritain masalah kayak gini, Venda. Masalah ini aku ceritain, Venda, ke kalian nanti internal. Why? Kenapa saya katakan seperti itu? Ingatin nanti saya ini, Venda, bagian ini ya. Kenapa saya harusnya tidak? Karena ada nanti kasus hukumnya dan ini nyata. Oke. Lanjut keluar. Kita lanjut nanti ya. Oke, lanjut. Ya Pak, soalnya saya tuh pernah dapat soal dari kelas lain dan itu di soalnya tuh ada nyuruh ngerekam data di Pak di aplikasi Saibanya, makanya tadi kita mau coba manualnya gitu loh Pak. Actually tidak kenyataannya tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak diperbolehkan sebenarnya karena harus aplikasi DIPA itu yang dari, jadi ditarik dulu data dari, kalau sekarang kan penganggaran kan udah semua Sakti, semua kementerian lembaga, tarik data dari Sakti, konversi ke aplikasi SAS, ditarik datanya ke aplikasi SAS, itu menjadi transaksi. Ketika mau pindahkan ke Saiba, tarik dari SAS, pindahkan ke Saiba. Jadi bukan ada yang ditimpul-timpul, memang itu kadang-kadang hanya untuk memberikan logika bahwa suatu transaksi itu bisa ditambah di suatu aplikasi. Itu hanya memberikan logika, tetapi kenyataannya enggak. Errornya kemana-mana nanti. Lanjut dulu deh, nanti saya ceritain. Oke? Setelah kita record. Iya Pak, terima kasih. Berarti ini nggak bikin SPM ya Pak? Enggak, kita nggak tambah. Oke, di skip aja. Menu selanjutnya ada SP3B dan SP2B BLU. Itu. Ini untuk menampilkan daftar SPM pengesahan BLU, namun karena kita bukan satker BLU, kita juga lewati tahap ini. Tapi coba tambah, pura-pura tambah, apa sih isinya kan gitu sama teman-teman. Isinya ini sama ketika mau nambah SPM. Jadi ini ketika institusi itu adalah BLU. BLU sekarang itu ada 2 sektor yang paling kuat. Sektor kesehatan dan pendidikan. Ya? BLU itu enaknya gini, ketika dia punya duit, punya hasil SPP operasional, dia langsung bisa olah, gunakan. Sama seperti rumah sakit, langsung bisa gunakan. Tetapi ketika dia kekurangan duit, maka pemerintah wajib injek the money. Itu makanya enak jadi BLU. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Sebelum dilakukan input SP3B BLU ini, untuk ADK SAS-nya kan sudah di-share di grup. Nah, teman-teman, pertama-tama harus update dulu SAS-nya versi 20.014. Nah, di situ nanti setelah update aplikasi SAS, teman-teman baru bisa merestore ADK melalui aplikasi SAS dengan login admin. Jadi pastikan juga ADK SAS tadi sudah diletakkan di folder backup SAS. Kita coba masuk dengan admin. Kemudian klik menu utility dan restore data pagu dan transaksi. Nah, file ADK tadi seharusnya sudah dimasukkan di folder ini ya teman-teman. Kita klik titik 3. File kemarin yang 21 Januari 2021. Ini dari file teman-teman kelompok SAS yang sudah selesai. Tinggal klik OK. Lalu diproses. Di sini saya sudah merestore data, jadi saya klik batal saja. Kemudian keluar. Itu tadi sekilas saja, soalnya tadi
belum tersampaikan. Boleh dilanjut, Bintang. Oke, lanjut masuk ke Saiba lagi. Ini batalkan saja. Keluar list. Keluar. Lanjut di submenu selanjutnya dari menu transaksi ada daftar SP2HL dan SPHL. Bisa diklik. Ini untuk merekam dan menampilkan daftar dokumen penerimaan dan belanja serta dokumen pengesahan dari hibah langsung dalam bentuk uang. SP2HL ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA untuk mengesahkan pembukaan transaksi yang menggunakan hibah tersebut. Sedangkan SPHL merupakan dokumen yang diterbitkan KPPN untuk mengesahkan SP2HL tadi. Misal kita akan coba merekam transaksi hibah langsung dalam negeri. Klik tambah. Tanggal SP2HL masukkan 3 Maret 2020. Nomor SP2HL 333. Tanggal SPHL-nya samakan saja. Nomor SPHL ini harus 7 digit, kita masukkan angka 3 7 kali. Penerimaannya 500 juta lah. Pengeluarannya 200 juta. Maaf, 400 juta. Ya, masukkan kode KPPN-nya 008 Pekanbaru. Triwulan itu udah otomatis terisi pas kita ngisi tanggal. Lanjut, kode kegiatan masukkan 1705. Penyelenggaraan kuasa bun. Kemudian outputnya 997, peralatan dan fasilitas perkantoran. Jenis belanjanya 53, belanja modal. Jenis pembayaran 1, pengeluaran anggaran. Ya. Sifat pembayarannya 7, pengesahan. Sumber dana hibah langsung dalam negeri 10. HLD list. Ya. Kemudian masukkan akun belanjanya, misal 532111, belanja modal peralatan mesin. 532111. Sebesar belanjanya tadi 400 juta. Kemudian simpan detail. Dan di tabel sebelah kanan diisikan pendapatannya. Dengan kode, misalkan pendapatan hibah dalam negeri langsung dalam bentuk uang dari lembaga 431132. Dengan tadi pendapatannya menerima 500 juta. Iya, simpan penerimaan. Simpan penerimaan dulu. Iya, simpan. Oke, ini kita bisa keluar ya, sudah berhasil merekam. Lanjut ke submenu selanjutnya, SP4HL dan SP3HL. Nah, ini digunakan untuk merekam dan menampilkan daftar surat pengembalian pendapatan yang berasal dari hibah langsung tadi, serta dokumen pengesahannya. SP4HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA untuk mengesahkan pengembalian pendapatan hibah langsung. Sedangkan SP3HL merupakan dokumen yang diterbitkan KPPN untuk mengesahkan SP4HL tadi. Nah, ini itu kita nggak bisa merekam transaksi pengembalian pendapatan hibah. Ini kalau belum dilakukan proses posting. Kenapa coba? Kita klik tambah dulu, list.
Halo? Halo? Terhenti nggak? Masuk, Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi sebenarnya ini tuh tadi ini ada sisa saldo 200 juta itu mungkin karena akumulasi saldo dari transaksi yang kita pakai pas latihan. Sebenarnya kalau misalkan belum ada transaksi apa-apa, baru pertama kali itu masih 0. Dan harusnya kan sisa 100 juta, kan tadi kita nerima 500 juta, terus dipakai belanja 400 juta, ada sisa 100 juta. Nah, tapi 100 juta itu nggak akan nongol di sini sebelum dilakukan proses posting. Tapi Coba di postingnya itu dibalikin. Bisa nggak? Di unposting. Laras bisa nggak, Ras? Bagiannya Laras. Posting ini nggak bisa diulang ya, di unposting ya. Hanya ditimpa ya. Iya Pak, Oke, paham. Lanjut. Ya, jadi harusnya itu ngasih 0 sih. Jadi setelah diproses posting baru sisa saldo awalnya tadi baru masuk. Ada sisa 100 juta, terus mau kita balikin 100 juta gitu. Oke, sebenarnya ada teknik logik untuk kalau sudah transaksi diposting menjadi tidak diposting itu mengubah kode dari database. Jadi kan biasanya kalau data yang belum di load master filenya berbentuk hurufnya diawali dengan huruf D, udah. Tapi ketika dia diposting atau di load master maka dia akan menjadi M. Cara mengubahnya adalah pindahkan dari M ke D. Caranya buka semua file M, edit semua menjadi tidak posting, baru rename dia menjadi D. Nanti mungkin kalian pasti ngerti nggak logiknya ini yang saya sampaikan. Coba buka itunya, Explorernya, Windows Explorer. Windows Explorer bisa dibuka nggak? Biar paham logiknya semua ya data ini. Coba buka Windows Explorer, buka database-nya aplikasi SAS atau Saiba. Ini akal-akalan seorang supervisornya admin ya. Coba buka filenya. Buka Explorernya, oke. Buka database C, klik 2 kali. Database-nya aplikasi SAS, DB SAS 2020 ini. Yang bawah lagi, oke, data. SQL Database 2020. Nah, coba turun ke bawah, terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah lagi terus. Udah, bawah terus. Oke. Yang M mana, coba lihat yang M, yang startnya M. Oke, coba M SPMLN sampai M selanjutnya SPMAP, udah. Ini artinya barangnya atau transaksinya sudah di load master. Coba naik ke atas D. Ini D yang jumlahnya D, bukan DD atau D, hanya di top D ke atas lagi. Nah, ini adalah transaksi yang belum di load master. Misalnya sudah tertransaksinya dia di load master, kalau normal kan unload master ya, kita tidak load master ya, dibatal load master ya. Tapi kalau mau akal-akalan ini, coba turun ke bawah M. Dengan menggunakan software, kalian klik 2 ini, tapi jangan diklik 2 ya, nanti jadi error. SPM Indo, udah. Kalian klik 2 kali, buka dengan software yang bisa membuka dengan FRM file. Udah dibuka, baru diketik dia, ubah status. Biasanya dari load master itu adalah 3, dikembalikan ke 1. Artinya belum catat SPWD, baru copy paste ke file D. Logik nggak yang saya sampaikan ini? Dapat nggak? Ngerti nggak? Bintang paham nggak ini? Apa yang saya sampaikan? Belum Pak, masih bingung.
Nah, bingung ya. Jadi kan di D itu, yang dimulai start D, itu adalah transaksi ketika kalian membuat transaksi dalam aplikasi. Jadi rekam SPM, masuknya ke D. Udah? Direcord di sana. D yang itu, di filenya tadi D. Ketika kalian load master, catat SP2, load master, dia menjadi M, status M. Pindah filenya ke M. Jadi master file dia, M. Tapi kan kadang-kadang tidak semudah itu. Kadang-kadang ketika mau dikembalikan ke posisi D, merubah, kalau aplikasi nggak bisa, maka kalian tembak dari sini. Ini istilahnya apa ya, kanibalisme dari pintu belakang. Ini kalau nanti cowok-cowok diminta jadi supervisor, ini harus berani buka ini, file-file ini. Dikonversi menjadi D. Caranya adalah dibuka, dia filenya, isinya apa, disesuaikan dengan struktur D, file yang D di atas, baru setelah sama, di-rename dia. Jadi M di-rename menjadi D. Kayak misalnya gini, M SPM induk mana di sini? Ada 3 ya. M SPM induk from, ini yang atas. Yang atas. Ya. Ada FRN, ada MID, sama MYI. Udah? 3 ini. Coba lihat di atas. Ada nggak yang mulai dengan D SPM induk, M SPM induk MY? Ya, coba lihat. D SPM induk ke bawah. Ini kan ada nih D SPM ini induk FRN. Jadi setelah di load master, data dari sini yang 3 ini pindah menjadi ke M tadi. Tahu nggak? Maksudnya paham kan? Maksudnya ketika kalian cetak SPM, ketika kalian kasih nomor, dia statusnya masih posisi di sini. Di 3 file ini. Bintang paham? Paham Pak sampai sini. Ya, ketika kalian klik load master, maka dia pindah ke M. Paham ya? Pindah ke M file tadi. Kayaknya sulit ya saya sampaikan ya. Gimana caranya ya? Ini untuk kalian exit solution sih sebenarnya ini ketika dalam praktek. Oke Bintang, lanjut dulu deh. Nanti saya gimana saya cara jelasinnya ya. Lanjut Bintang. Iya Pak. Lanjut buka saya Banyalis. Tadi udah nyampe SP 4HL, kemudian lanjut ke daftar memo PHL BJS. Nah, daftar memo ini untuk merekam transaksi pendapatan dan belanja yang berasal dari hibah langsung dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga, beserta dokumen pengesahannya. Ini kita akan coba rekam transaksi hibah langsung yang berasal dari dalam negeri, hibah langsung barang dari dalam negeri. Tanggal memo kita isikan misal 6/6/2020. 6 Juni 2020. Nomor memo 6666. Tanggal persetujuan samakan. Nomor persetujuan 7 digit, kita masukkan angka 6 7 kali. Kode KPPN 008 Pekanbaru. Kemudian kegiatan masukkan 5328 pengembangan sarana prasarana. 5328. Outputnya 996 perangkat pengolah data dan komunikasi. Kemudian jenis pembayaran 1 pengeluaran anggaran. Sifat pembayaran pengesahan 7. Sumber dana hibah langsung barang dalam negeri 12. Kemudian masukkan akun belanjanya 132111. Peralatan dan mesin 132111. 132111. 200 juta misal. Klik simpan detail. Kemudian isi akun pendapatannya 431121 merupakan hibah langsung barang dalam negeri. Kemudian simpan penerimaan, nominalnya diisikan, misalkan kita menerima juga 200 juta. Simpan penerimaan. Kemudian simpan. Ya, ini sudah tersimpan, bisa keluar.
Coba diulang tadi, diklik tambah. Oke. Belanja, oke. Coba lanjut dulu deh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Norman. Baiklah, terima kasih Bintang. Selanjutnya pada menu transaksi, di submenu kopi pendapatan dari aplikasi SAS, itu sebelumnya harus input di aplikasi SAS di modul silabi penerimaan. Dikarenakan sebelumnya pada aplikasi SAS kita nggak menginput modul silabi penerimaan, jadi input manual sehingga lanjut ke submenu pendapatan. Ke submenu pendapatan. Ini untuk merekam pendapatan secara manual, klik tambah. Ini pada tanggal dokumen ini diisi sesuai SSBP, surat setoran bukan pajak. Kita tulis aja tanggal 20 bulan 2, 2020. Terus nomor transaksi bank ini didapat dari bank pas setor. Jadi isi random dulu, misal 00001. Kode KPPN Pekanbaru 008. Nomor transaksi penerimaan negara ini sama, didapat pada saat store dari bank. Ini kita isi random juga, misal 2020, coba. 2020 02 20 202 kita ngikut 02 2020 udah gitu aja. Ya, tanggal buku samain aja dengan tanggal dokumen atau bisa diisi sesuai dengan tanggal pelaporan pada tanggal buku. Ini untuk KL unit organisasi Satker wilayah itu otomatis, dan pada akun ini kita isi misal 425139 mengikuti estimasi pendapatan yang sebelumnya. Ini kegiatan kita isi 1705. Program otomatis ikut kegiatan. Output kita isi 002 pada daerah. Jumlah setoran misal kita isi 10 juta. Jangan lupa untuk simpan detail. Ya, simpan. Kalau ingin melihat daftar SBB bisa klik cetak. Nah, untuknya bulan 2, bulan Februari, cetak. Nah, ini tampilan daftar SSBP. Nah, klik silang. Perlu diketahui kalau misal untuk di neraca, Saiba itu kita posting dulu. Tapi nanti di bagian proses keluar. Buka menu transaksi lagi. Selanjutnya untuk submenu penerimaan dari potongan SPM SP2D Satker lain. Ini apabila ada potongan SPM atau SP2D dari Satker lain. Coba kita klik dulu biar melihat menunya. Klik tambah. Ini sama, tapi ada nomor SPM dengan nomor SP2D. Ini tampilannya bersama. Udah batal aja ini. Langsung ke submenu selanjutnya aja. Terus ke menu transaksi lagi. Pada pengembalian belanja. Pada pengembalian belanja apabila ada SSPB, surat store pengembalian belanja, itu klik ada submenu daftar SSPB dan pemulihan pagu dari SSPB. Kita klik daftar SSPB dulu untuk merekam SSPB-nya. Klik tambah. Ini sama aja kayak pendapatannya isinya. Ini tulis tanggal dokumennya misal tanggal 21 bulan 2 2020. NTB-nya 002 misal. Ini dapat dari bank pada saat store juga. Ini 008 Pekanbaru. Terus nomor NTPN juga random. Misal 2020 0221. Tanggal buku sesuai dengan tanggal dokumen. Untuk akun kita bisa, karena pengembalian bisa itu pengembalian belanja pembulatan gaji PNS itu ya 51119 52111
Itu 5119 benar tadi. Ya, bawah. Ya. Terus untuk kegiatan 1705, kegiatan dan penyelenggaraan kelas sabun, program penyesuaian, output kita isi 002 daerah. Untuk jumlah setoran kita isi 5 juta aja. Untuk sumber dana dari rupiah murni, dan cara penarikan juga dari rupiah murni. Baik, simpan detail. Oke, simpan. Nih, ini bisa klik cetak. SPB pengembalian dari bulan 2. Klik cetak. Nah, ini muncul. Dah, silang. Balik lagi ke submenu itu, ke menu pengembalian belanja. Pada submenu pemulihan, apabila belanja tersebut untuk memulihkan pagu, ya, klik pemulihan pagu. Nah, ini klik tambah. Ini tanggal dokumen kita tulis misal tanggal 25. Oh ya, pilih SSPB nanti, pilih SPB-nya dulu. Nah, itu baru ingat, itu otomatis. Nah, tanggal dokumennya nanti otomatis. Nah, ini apabila yang belanja tersebut dapat memulihkan pagu. Nah, ini tanggal setujunya misal tanggal 25 bulan 2 2020. Nomor setuju random 001. Simpan. Udah, klik keluar. Lalu selanjutnya submenu jurnal penyesuaian. Klik dulu. Nah, jurnal penyesuaian ini apabila pada akhir tahun adanya penyesuaian, ya, seperti yang kita pelajari di akuntansi pemerintah. Coba klik tambah. Misal tanggal 31 bulan 12 2020. Nomor jurnal kita buat 001, ini jurnal pertama, KPPN-nya 008, kan baru. Untuk kategorinya kita buat 03 aja, beban dibayar di muka. Akunnya coba 11411, nah itu dibayar di muka PP. Itu nanti otomatis langsung muncul, bisa kredit. Terus untuk rupiah itu kita tulis misal 3 juta aja, random. Ini keterangan untuk memberikan keterangan lebih lanjut, langsung klik simpan aja. Keluar. Ini untuk cetak ya tadi. Tapi langsung aja, submenu transaksi, submenu jurnal umum. Ya, klik. Nah, untuk jurnal umum ini digunakan untuk merekam jurnal yang di luar dari jurnal penyesuaian. Juga apabila ada selisih di neraca Saiba. Klik tambah dulu, jurnal umum. Nah, ini kan ada tulisannya, tidak akan dibuat pada menu jurnal penyesuaian neraca maupun jurnal koreksi. Klik yes. Ini misal tanggal kita isi tanggal 28 bulan 2 2020 001 jurnal umumnya awal pertama. Ya. KPPN kita tulis 008 Pekanbaru. Untuk akunnya itu sesuaiin. Di sini kami memakai 11821. Itu kas lainnya di bendara pengeluaran. Nah, untuk di kreditnya 111322. Itu kas pemerintah yang ada di KL. Yep. Rupiahnya taruh 20 juta. Keterangannya nggak usah diisi. Itu kalau mau memberikan detail lebih lanjut, klik simpan. Coba stop. Jangan disimpan dulu. Ini Norman, paham nggak ini
timbulnya transaksi ini kalau ada jurnal umum seperti ini? Kalau yang kebaca itu Pak ada selisih neraca Pak. Selisih? Di neraca. Neraca langsung dibalikkan begitu ya? Ya dari misal lihat di simaknya kalau misal ada misal salah input. Gitu. Bisa juga. Langsung di jurnal di sini. Oke, coba lanjut aja dulu. Nanti saya ini deh, saya koreksi. Oke, klik simpan dulu. Yes. Udah, klik keluar. Ini kalau mau cetak jurnal umumnya bisa klik cetak. Itu bulan 2. Klik cetak. Nah ini dapat dilihat tampilan dari jurnal umumnya. Udah keluar. Keluar lagi. Keluar. Terus selanjutnya di menu transaksi, klik menu transaksi di submenu ini jurnal ekuitas kalau ada jurnal ekuitas ya, tapi ini nggak bisa diklik. Ini pada jurnal transfer keluar atau masuknya. Ini kalau misalkan klik daftar jurnal dulu, kita lihat. Ini klik tambah dulu. Ini misalkan mau mentransfer penerimaan pajak ke KPP. Jadi ini kita keluar dulu. Udah. Keluar. Terus transaksi. Terus daftar transaksi resiprokal. Nah ini biasanya transaksi ini digunakan untuk Satker BLU juga. Ini ada menu SPM, SP2D, pengeluaran pendapatan. Di pengeluaran ini ada namanya Satker BLU penerima kerja, yang mana ini memberikan jasa dan menerima pembayaran, sedangkan pada menu pendapatan, klik. Nah ini pada Satker lain pemberi kerja ya, mencatat belanja untuk mencatat belanja atau beban. Ini dibuat dalam satu laporan. Bila keluar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina. Oke, Norman, stop dulu. Dari transaksi, coba cerita tadi itu. Transaksi, ada pengembalian belanja, pemulihan pagu. Oke. Ceritanya ini begini. Si Norman di bulan Januari terima tukin 1 juta. Di Februari 1 juta. Tiba-tiba di Maret, entah kenapa PPSPM membuat 2 SPM, dimasukkan ke KPPN tukinya, menjadi 1 juta di satu lagi, 1 SPM, di satu lagi menjadi 1 SPM. Berarti Norman menerima tukin di bulan Maret berapa kali? 2 kali kan? Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya begini, apakah SPM itu, ini case ya, apakah SPM itu bisa dianggap udahlah di Maret itu pembayaran bulan April? Bisa nggak? Ini PPSPM menandatangani 2 SPM untuk pembayaran tukin Maret 2020. Terlanjur 2 kali dan keluar SP2D-nya. Itu bisa nggak dianggap bendahara itu pembayaran untuk, udah deh anggap aja pembayaran bulan April. Nggak bisa ya Pak, kayaknya Pak. Kayaknya nggak bisa Pak. Nggak bisa, berarti dikembalikan ya? Dikembalikan. Sekarang saya tanya lagi Norman. Ketika 1 juta diberikan tukin, dipotong pajak. Jadi akhirnya Norman dari SPM adalah pendapatan kotor 1 juta, dikurangi pajak 5% atau 50.000, yang Norman terima berapa? Yang setelah dikurang pajak. 950.000. Ya. Dalam kasus ini, dikembalikan dia ke kas negara, Norman mengembalikan, bendahara atau Satker mengembalikan ke kas negara 950.000 atau 1 juta. Ini harus by regulation dan prakteknya ya, harus saya sampaikan. Apakah Norman membalikannya 950 atau 1 juta? Karena dicatat
bahwa Norman menerima 1 juta, dipotong pajak 5%, menjadi 950.000. Disuruh mengembalikan. Apakah Satker Norman mengembalikannya 1 juta atau 950.000? Uh, 1 juta, Pak. 1 juta? Iya. Ke rekening Norman berapa masuk? Tapi 150. 150? Terus uang 50.000 lagi dari mana? Yang pajak itu. Hah? Pajak itu? Berarti Norman minta 1 juta, yang sudah terima cuma 950.000. Kan mau dipulihkan pagunya. Pagunya mau dipulihkan berapa? 1 juta kan? Berarti Norman nombok 50.000. Oh, berarti harus 1 juta Pak ya, Pak? Terus uangnya dari siapa Norman? 50.000 lagi. Uang siapa? Uang Norman? Yang 950 itu yang SP4HL, Pak. Kok jadi kesana larinya? Norman gini, diterbitkan SPM Tukin dan SP2D Tukinnya adalah 1 juta dikurang 50.000, 950.000. Masuk ke rekeningnya Norman adalah 950.000. Benar? Oh iya benar Pak, 950. Ya. Sekarang, pagu yang berkurang berapa? 950 atau 1 juta? 1 juta Pak, karena pajak. Yang mau dipulihkan 950 atau 1 juta? Berarti 950 Pak, karena dari potong pajak Pak. Pagunya dipulihkan berapa? Pagu yang dipulihkan 950 Pak. Karena 50-nya dipotong pajak. Nah, ini saya harus mengajari kalian konsep ya. Konsep yang harus tidak asal. Ini harus kalian tanya ke dosen. Tadi pagunya yang terlanjur keluar berapa? 1 juta. 1 juta. Harus dipulihkan 1. Oh, 1 juta juga. Kalau misalnya dipulihkan cuma 950.000, cukup nggak untuk membayar nanti bulan April sampai Desember yang sudah dialokasikan 1 juta tukinya Norman? Jawabnya enggak. Kalau pagunya pas-pasan, jawabnya enggak. Dipulihkan adalah 1 juta. Caranya adalah, cara idealnya, Norman kembalikan 1 juta, dan 50.000 itu direstitusi ke pajak. Tetapi praktik ini tidak pernah terjadi. Yang idealnya filosofinya gitu ya Norman. Ya. Pada prakteknya, Norman hanya kembalikan 950.000, udah 950.000 ke negara, dan bendahara kembalikan. Nanti pada pembayaran terakhir, Norman tidak dipotong pajak. Itu ceritanya. Kalau merestitusi, misalnya gini, dalam satu kantor terjadi double pembayaran, ke siapa mau dikembalikan restitusi ini? NPWP-nya kan banyak dalam satu daftar. That's the ideal, dan mana yang menjadi filosofi, mana yang menjadi praktik. Itu Norman masuk logiknya. Jadi jawabannya adalah pulihkan 1 juta selagi bisa. Tapi kalau nggak bisa, balikan hanya dipulihkan sebesar nilai bersih, tetapi pada akhir pembayaran tidak dipotong pajak lagi. Oh, baik Pak, makasih Pak. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya Alvina yang akan dijelaskan oleh Alvina. Selanjutnya kita akan melakukan penerimaan data aset dari aplikasi Simak BMN melalui menu utility, kemudian penerimaan aset dari UAKPB. Nah, kita pilih bulannya misal Januari. Klik lokasi penyimpanan ADK dari aplikasi Simak BMN. Kemudian terima. Oke. Nah, seperti itu. Kita lakukan penerimaan mulai dari bulan Januari hingga Desember, dan selanjutnya agar dapat diposting.
Proses posting. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu proses. Nah, di menu proses ini yang pertama itu ada submenu posting. Nah, submenu posting ini bisa kita gunakan untuk memposting semua transaksi yang sudah dirasa lengkap dan benar. Jadi kita harus melakukan posting setiap bulannya. Jadi kalau ada perubahan transaksi pada bulan tertentu, kita harus melakukan proses posting ulang. Nah, ini misalnya kita mau posting dari bulan Januari sampai bulan Desember, kita bisa klik periode 1 yang atas. Nah, itu klik periode 1 Januari. Klik aja. Iya, yes. 2. Oke, yes. 2, yes, gitu sampai 12. Kemudian bulan Januari. Bulan Maret. Nah, tunggu dulu. Jadi di situ kita bisa lihat di tabel informasinya ada DIPA yang sudah terrecord itu 29 record, kemudian estimasi pendapatan 1 record, kemudian ada SPM SP2D, kemudian ada penerimaan 2 record, kemudian data dari SIMAK BMN itu 22 record. Namun di situ pada SPM SP2D kita tidak melihat berapa lembar yang sudah direcord. Nah, itu berarti proses postingnya tidak sempurna. Jadi kita bisa keluar dulu. Jangan. Kita keluar dulu. Nah, kita lakukan proses ulang, posting ulang dari bulan Juni. Langsung ke bulan Juni. Tadi dia tidak terbaca SPM SP2D-nya. Ya, yes. Nah, itu sudah terbaca. Lanjut ke bulan Juli. Kemudian lanjut lagi, Agustus. September. Lanjut Oktober. Lanjut November. Desember. Oke. Nah, bentar, pertanyaan. Narasati ya? Pak. Narasati, Iya, Pak. kalau ada perbaikan data di bulan 8, di bulan Agustus, itu, maka ketika sudah dilakukan posting dari Januari sampai bulan Desember, maka perlu nggak diposting bulan 9, 10, 11, 12? Saya rasa tidak perlu, Pak. Yang mengalami perubahan data saja, Pak. Tapi sebaiknya dilakukan posting kembali ke semua. Karena posting itu adalah timpa-timpa data. Tidak ada konversi data tapi menimpa-nimpa. Konsepnya itu posting adalah di sini, konsep saya adalah timpain datanya. Jadi data baru nimpa yang lama, data baru nimpa yang lama. Tidak ada perubahan data lama dikonversi menjadi data sesuai struktur baru. Enggak, dia menimpa dia modelnya. Oke, lanjut. Ya, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk melihat jurnalnya, misalnya kita mau lihat jurnal pada bulan Januari, klik periode 1 tadi. Klik aja. Ya, bisa kita klik itu akrual atau kas juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya berbasis kas, jurnal transaksi Satker KPPN Pekanbaru periode Januari. Kemudian kita bisa keluar. Februari ganti lagi. Kemudian kita bisa keluar. Selanjutnya itu ada submenu konversi Satker berubah kode. Nah, ini sebenarnya merupakan hal khusus karena ini misalnya suatu Satker itu mengalami perubahan kode wilayah. Nah, jadi di situ kita harus melakukan, coba diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan hal khusus, namun karena kami di sini tidak mengalami perubahan kode wilayah atau kode Satker, jadi di sini kami tidak melakukan konversi data. Namun di sini kami akan jelaskan, misalnya kalau kita mau konversi data, kalau Satker itu mengalami sebuah perubahan kode wilayah atau kode Satker, kita klik pilih pada Satker lama yang tersedia. Nah, itu pada kode Satker yang baru akan secara otomatis
ada, kemudian kita bisa lakukan proses konversi data baik dari buku besar atau semua data. Nah, seperti itu. Kemudian keluar. Selanjutnya itu ada submenu pengambilan saldo awal. Nah, karena Saiba ini memiliki database yang berbeda setiap tahunnya, jadi untuk mengambil saldo awal, untuk mengambil saldo awal tahun anggaran 2020, kita harus mengambil data saldo akhir dari Saiba tahun anggaran 2019. Nah, karena keterbatasan data, kami di sini tidak akan melakukan proses pengambilan data, namun kami akan menjelaskan saja. Nah, caranya itu kita bisa, apa-apa tadi kita tunjukin aja. Nah, caranya itu kita bisa cari datanya. Nah, enggak, yang ketiga. Nah, itu. Misalnya kalau kita ada data di saldo akhir tahun anggaran 2019, di Saiba 2019, itu bisa kita pilih di file TRN, misalnya. Nah, kemudian kita bisa klik select, cancel aja. Nah, kalau misalnya datanya ada, itu langsung otomatis ada, kemudian kita bisa langsung pilih, dan kemudian lakukan proses data. Nah, kalau kita... Oke, masuknya Larasati begini, adik-adik. Di Desember 2019, kan sudah tutup buku tuh. Ditutup buku, katakanlah kasnya 0 di bendahara, jumlah transaksinya segini, akun ini saldonya sebesar 1.000, akun B saldonya 2.000. Nah, itu kan harus ditambahkan ke 2020. Nah, jadi apa yang mau ditarik dari data transaksi 2019 ke 2020 adalah data saldo akhir. Data saldo akhir 2019 dibawa ke 2020. Dalam prinsip accounting, maka laporan operasional, laporan lainnya tidak dibawa ke 2020. Yang dibawa datanya adalah neraca. Jadi data yang akan mempengaruhi neraca di 2019 ke 2020 itu yang ditarik. Itu logiknya ada di sini, logika bagaimana kenapa harus dari aplikasi 2019 itu ditarik. Oke, lanjut. Nah, kita juga bisa melakukan batal mengambil saldo awal itu dengan klik batal tutup tahun. Oke, keluar. Nah, untuk melihat saldo awal tadi yang sudah mengambil saldo awal, kalau misalnya kita sudah rekam, itu bisa kita lihat di laporan, menu laporan, pada submenu neraca. Kita pilih jenis laporan saldo awal. Kemudian kita isi data tanda tangannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung cetak. Nah, kalau misalnya tadi kita menginput saldo awal, akan terlihat di sini neraca saldo akhir tahun anggaran 2019, jadi neraca saldo awal tahun 2020. Oke. Larasati, pengertiannya begini nih. Saldo awal tahun 2020 merupakan saldo akhir dari 2019. Begitu bukan? Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya neraca adalah saldo per 31 Desember 2019 ditambah atau dikurang transaksi sepanjang 2020, itulah menjadi saldo akhir 2020. Saldo akhir 2020 menjadi saldo awal di 2021. Itu yang ada di transaksi ini. Oke, lanjut. Oke, klik keluar. Kemudian keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu rekonsiliasi BMN. Nah, menu rekonsiliasi BMN ini untuk membandingkan data-data terkait dengan SIMAK BMN, baik berupa data saldo awal, data periode berjalan, data SPM BMN, pendapatan terkait BMN, dan juga kita bisa melakukan pengiriman hasil rekon ke KPKNL. Nah, rekonsiliasi BMN ini berkaitan dengan rekonsiliasi internal antara data neraca SAK dengan laporan barang SIMAK BMN. Nah, untuk rekonsiliasi saldo awal dan pendapatan terkait BMN, ini kami kurang tahu pasti kenapa tidak bisa dilakukan prosesnya, namun akan saya jelaskan. Untuk rekonsiliasi saldo awal ini, itu untuk membandingkan data saldo awal pada SIMAK BMN serta saldo awal pada SAK. Nah, nanti kalau ada selisih antara SIMAK BMN dengan SAK,
itu harus dijelaskan mengapa ada selisih. Kemudian yang kedua itu ada submenu rekonsiliasi periode berjalan. Bisa kita klik. Nah, ini digunakan untuk membandingkan data aset tetap pada SIMAK BMN dengan data aset tetap pada SAK. Nah, ini kita bisa lakukan per bulan atau dari bulan sekian ke bulan sekian. Misalnya kami mau melakukan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian kita klik proses. Nah, di sini akan terlihat kode akun, uraian akun, jenis transaksi, uraian TRN, rupiah SIMAK, rupiah SAK, dan selisih. Di sini kita bisa lihat dari sisi SIMAK dan SAK ini tidak ada selisih. Jadi semuanya bersih, tidak ada selisih. Kemudian, nah tujuan dari rekonsiliasi ini untuk melihat kalau misalnya ada selisih itu harus dianalisa mengapa bisa ada selisih antara SIMAK dengan SAK. Kemudian kita di bawahnya bisa isi data antara pihak BMN dengan pihak keuangan. Nah, itu kami sudah isi datanya. Kemudian kita bisa untuk melihat hasilnya kita bisa klik cetak. Nah, seperti ini rekonsiliasi BMN tahun berjalan Januari hingga Desember. Kemudian keluar. Kemudian keluar. Selanjutnya itu ada submenu rekonsiliasi SPM BMN. Nah, ini juga untuk membandingkan, klik aja. Untuk membandingkan data SPM pada SIMAK BMN dengan data SPM pada SAK. Ini sama, kita misalnya mau ambil contoh dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian klik proses. Nah, di sini kita bisa lihat sama seperti tadi ada kode akun, uraian akun, nomor SP2D, tanggal SP2D SIMAK, tanggal SP2D SAK, rupiah SIMAK, dan selisih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat selisih antara SAK dengan SIMAK. Nah, selisih ini nanti harus dijelaskan oleh pihak BMN kenapa bisa ada selisih. Nah, di sini kita juga bisa cetak setelah isi data pihak BMN dengan pihak keuangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa keluar. Selanjutnya itu ada ini submenu. Nah, ini saya akan jelaskan aja yang pendapatan terkait BMN. Itu untuk melihat laporan pendapatan terkait BMN seperti pendapatan dari penjualan BMN atau pendapatan dari sewa BMN. Kemudian langsung ke submenu pengiriman hasil rekon ke KPKNL. Klik aja. Nah, ini kita untuk mengirim data ADK ke KPKNL per semester. Misalnya kita pilih periode semester 1. Kemudian kita akan kirim ke KPKNL Pekanbaru. Nah, itu. Kemudian kita bisa menempatkan ADK-nya. Biasanya itu akan otomatis ke Saiba 2020 KRM, kirim. Kemudian langsung aja proses. Nah, seperti ini ada laporan register pengiriman ke KPKNL. Kemudian tutup, keluar. Nah, proses kirim telah selesai. Oke, selesai. Selanjutnya, output dari aplikasi Saiba ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Santos tadi adalah laporan keuangan. Nah, yang pertama di sini di menu laporan terdapat submenu buku besar, neraca percobaan, laporan operasional, LPE atau laporan perubahan ekuitas, neraca, hingga laporan lainnya. Sebelumnya, untuk mencetak mencetak buku besar, saya pastikan dulu postingan tadi sudah berhasil semua.
setelah posting tadi sudah keseluruhan sudah diselesaikan, kemudian kita akan mencetak buku besar. Nah, dari transaksi jurnal dari aplikasi SAS dan aplikasi SIMAK, di sini ADK-nya akan diposting dan muncul di buku besar. Buku besar basis Lisa, yang mau dicetak itu jurnal akrual, lalu yang kas dia berada di jurnal kas. Lisa, Muklisa, yang dicetak itu nggak usah semua, cetak neraca sama laporan operasional aja. Oh ya Pak, baik Pak. Oke, ini buku besar kita skip saja. Langsung ke laporan operasional. Di sini ada dua. Ini laporan operasional biasa dan laporan operasional. Jadi laporan operasional detail ini lebih ke detail per akun 6 digit ya. Kalau laporan operasional biasa biasanya hanya 3 digit. Fungsinya ini untuk mencantumkan kegiatan operasional dari instansi KPPN Pekanbaru yang bisa kita lihat. Misal langsung saja kita pilih tahunan, klik tahunan. Kemudian tanda tangannya jangan lupa ketika ujian teman-teman diganti tanggalnya 31 Desember, jabatan kepala kantor dan nama NIP kita ganti dengan nama masing-masing cetak. Di sini terlihat laporan operasional yang 6 digit. Bisa kita scroll. Ya, langsung saja. Kemudian neraca ini, laporan operasional detail. Ini hampir sama dengan laporan operasional, cuma kita lihat saja dulu per akunnya. Jadi dia akan muncul akun 6 digit. Kemudian dari laporan operasional, data dari surplus atau defisit laporan operasional akan masuk di LPE. Nah, setelah dari LPE, dia akan menghasilkan ekuitas akhirnya. Dari ekuitas akhir akan kita masukkan ke neraca. Neraca ini kita pilih tahunan saja langsung dan diisi penanda tangannya sebagai kepala kantor. Nah, laporan neraca ini mencantumkan aktiva dan kewajiban serta ekuitasnya di tahun periode 2020. Sebentar. Bisa kita lihat di sini jumlah aset dan jumlah kewajiban dan ekuitasnya balance. Berarti sudah benar. Kemudian kita close preview. Ini menu lainnya tidak ya Pak, yang rekap PFK potongan. Potongan pihak ketiga nggak usah. Coba laporan realisasi anggaran aja kalau mau dilihat, tapi ini sebenarnya di SAS sudah ada ini. Oke. Oh ya Pak. Coba klik kalau mau. Berapa persen sih? Sebenarnya kan gitu doang nih. Ya. Ya, semester 2 aja. Atau mau komparatifnya nggak ada. Jadi cetak aja. Udah, itu aja kan. Ini 2000. Karena kita nggak ada 2019, maka nggak ada pembandingnya. Ini kan tinggal cetak, terus lanjut. Oke, ini keluar aja. Kemudian akan dilanjutkan oleh Vina di menu utility. Silakan. Selanjutnya di menu utility terdapat beberapa submenu, namun ada beberapa submenu juga yang tidak bisa diklik. Nah, yang pertama itu ada submenu ubah password. Ini tentunya digunakan untuk melakukan perubahan password untuk nama ID Satker yang sedang digunakan. Bisa diklik. Nah, seperti itu. Tinggal rubah passwordnya nanti. Keluar. Kemudian backup. Nah, backup itu digunakan untuk
melakukan proses backup data atau menyimpan data pada media lain. Klik. Kemudian kita pilih lokasi backup datanya. Proses. Nah, seperti itu. Kemudian keluar. Selanjutnya, submenu restore itu ini kurasa saya pikir nggak perlu dijelasin lagi. Ini sama dengan di tombol lagi, tombol lain. Iya. Terus yang ke bawah itu penerimaan data capaian output itu juga sudah bisa dilakukan di SAS juga boleh itu dilakukan dari capaian output. Tapi ini kalau untuk Recon ini perlu diisi capaian output. Bisa katakan nih outputnya itu adalah satu layanan, maka itu diinput penerimaan data capaian output. Kemudian pengiriman ADK untuk migrasi ke Sakti. Misalnya nanti Satker ini menjadi Satker Sakti. Sebenarnya sekarang KPPN itu udah Satker Sakti, maka ini diklik. Ada lagi tombol yang mau dijelasin nggak? Pengiriman ke Erecon, Pak. Boleh, silahkan. Nah, sebelumnya Erecon itu merupakan aplikasi, tetapi berbasis web. Jadi digunakan untuk proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian. Bisa diklik. Misal bulan Januari. Proses. Oh, ini seharusnya kita memasukkan ADK capaian output dulu dari aplikasi SAS ya, karena tidak ada, bisa dilewati. Nah, setelah itu diproses, nanti akan dikirim ke aplikasi Erecon, kemudian dilakukan rekonsiliasi. Coba dibuka di situ di website, online nggak itu sekarang? Google, di sini. Oke, lanjut. Ini user Satker, nggak mungkin kalian akses atau user saya kasih ke kalian. Itu user digit kemana-mana, tapi masukinya ke sini. Iya. Setelah dikirim ke Erecon, nanti kita akan menunggu dikoreksi oleh KPPN dan akan menerima approval dari KPPN. Oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke. Saya stop recording dulu ya. Saya mau jawab, yang mau sholat aja dulu. Di sini kayaknya di Jawa atau ini lebih duluan kali ya. Isanya lebih apa ya? Lohor ya sekarang ya. Udah kayaknya di Jawa udah lewat tadi. Ini Sumatera udah belagiin. Jadi yang mau sholat silakan. Coba dibuka SAS. Saya mau jawab pertanyaan si Venda itu tadi. SPM, coba cetak SPM. Ya, Pak. SPM, cetak SPM. Coba cetak salah satu SPM, tanggal berapa gitu. Coba ketik di situ tanggal 1 bulan 1 2020. Oke, cetak di sesudah load. Coba sesudah load. SPM sesudah load, cek aja. Cetak salah satu. Coba ke bawah. Ini kenapa ini tanda tanya ya? Coba ke bawah, terus ke bawah. Coba ke bawah, terus ke bawah. Ke bawah lagi. Mana Venda? Di sini. Yang mana, coba Pak? kamu kameramu tembakkan ke barcode ini. Nggak bisa, Pak. Saya pakai HP. Nah, jadi Bisa, Pak. Nah, kalau kau fotokan ini, langsung kamera langsung ke barcode ini, maka SPM ini otomatis muncul. Ya, terus? Terus, pertanyaannya sekarang, yang Anda katakan tadi, bagaimana Pak kalau kami langsung catat ke Saiba? Kan itu pertanyaannya. Ya. Nah, prosesnya begini, dan cerita pahitnya di perbendaharaan, ini udah saya off record ya, ini kalian ceritain.
Dulu SPM ini tidak pakai barcode. Udah? Jadi SPM ini polos. Kejadiannya memang parah. SPM tanpa barcode masuk ke KPPN, keluar SP2D. Jadi uang enggak? Jadi uang. Sekarang udah ada barcode, ketika dia mau diupload ke KPPN, ini harus melalui namanya PIN PPSPM. Tidak langsung ini. Masih ada nanti aplikasi ESPM. Coba di browse dari situ, ketik ESPM kemenkeu.go.id dari Google. Kemenkeu.go.id ya. ESPM, enter aja. Yang bawah tadi ESPM udah ada itu, bukan yang tadi. Yang coba balik ESPM. Nah itu bawah. Oke, ini kayaknya lagi error ya. Tapi setelah coba buka SAS, ini SPM ini kan diantar ke KPPN, tapi kan nggak diantar langsung lagi. Udah? Coba keluar dari ini, dari cetak itu, keluar. Coba dari utility, kirim SPM ke KPPN, transfer SPM ke KPPN yang atas, paling atas. Coba tanggal berapa yang ada SPM-nya tadi? Tanggal berapa itu yang ada SPM-nya? 0 berapa tadi yang ada SPM-nya itu? Tanggal berapa itu? Coba cek dulu saya. Jadi kalian akan paham proses seutuhnya SPM itu seperti apa. Cetak SPM. Yang ada tanggal berapa itu? Coba tanggal 31 bulan 7. Ada itu, 31 bulan 7 aja. Ambil. Keluar. Dari utility. Masuk transfer SPM. 31 bulan 7. Sebelum di load master, unload dulu dia deh. Unload dulu. Unload, catat dulu. SPM. Load master. Batalin dulu. Batal load tanggal 31 bulan 7. Oke, klik batal. Keluar. Coba nomor SPM-nya bisa ditransfer nggak? Kalau kita nggak utility, transfer ke KPPN atau batal dulu nomor masternya. Oke. 31 Juli. Muncul nggak dia? Belum ya? Coba batalin nomor SP2D-nya. Kembali SPM batal nomor SP2D. Pembatalan nomor SP2D 31 Juli ya. 31 Juli sampai 31 Juli. Nah, itu. Batal. Klik batal. Yes. Oke, kembali. Coba kirim dia utility SPM, transfer SPM. 31 Juli 2020. Nah, itu. Coba klik transfer. Transfer. Lanjut. Filenya coba ingat ya, filenya ada di situ kan? Filenya ada di situ ya. Oke, di C aplikasi ADK itu coba. Atau coba bisa langsung ke C enggak kau transfer? Targetednya. Atau buka coba, ada nggak barangnya? Oke. Oke. Itu filenya ya. Masuk ke website. Ke website. SPM coba klik enter. Masih perbaikan. Oke, kayaknya ini masih perbaikan. Baru file itu diupload ke sini, Penda. File itu diupdate sini. Coba saya ini ya, oh iya, kalau lagi error dia. Jadi SPM itu akan diupload ke sini, diinjek PIN PPSPM. Udah ya. Jadi tidak ada transaksi yang boleh dilewatkan. Nah, ini sebenarnya udah lagi perbaikan ini. Setelah ini, maka diproses KPPN.
Jadi tadi file tadi itu tidak bisa melalui namanya lompatan melalui PPSPM. Jadi that's why tidak ada catatan yang transaksinya dilompati PPSPM sama PPK. Itu nggak boleh karena ada PPN sama barcode tadi. Yang kedua, jadi ceritanya begini. Dulu waktu pertama kali transformasi pengelolaan keuangan ini, ada satu kondisi di mana kepala seksi dan pelaksana di KPPN Jakarta 2 itu masuk penjara. Ada orang memasukkan SPM palsu tanpa barcode. Tadi kan ada barcode tuh, coba ditunjukin SPM barcode tadi. SPM barcode di aplikasi SAS. Batal. Oke. Jadi KPPN kan tidak ada punya cetak SPM tanggal 31 bulan Juli. 31 Juli. SPM ulang. Oke. Proses. Tunjukin barcode-nya. Nanti kalau kalian mau foto ini, ada yang punya handphone ekstra, fotokan dia langsung, itu akan muncul SPM ini. Artinya ini sudah diverifikasi oleh PPSPM dan PPK. Dulu tanpa ini, Venda. Tanpa barcode ini. Akhirnya orang masukkan SPM ke KPPN, bisa aja itu bukan produksi daripada PPSPM. Akhirnya keluarlah uang jadi SP2D. Setelah rekonsiliasi di Saiba, tadi laporan realisasi, coba di laporan realisasi dibuka di Saiba. Tahunan coba, semester 2. Nah, Satker yang ngomong, saya nggak mengeluarkan uang ini. Realisasi di atas atau bawah anggaran. Realisasi ini kan, oh misalnya nih, pembayaran bunga utang. Oh, belanja modal, ada 150 juta. Saya nggak pernah menerbitkan SPM-nya ini. Dia mengaku begitu. Padahal KPPN sudah menerbitkan SP2D yang tanpa ada barcode-nya. Itu ceritanya barcode itu. Makanya selalu injek PIN. Dan tidak boleh sebenarnya mencatat lagi SPM di Saiba. Itu reasoningnya. Dan cerita pahitnya. Sampai sekarang orangnya, teman kita itu menderita karena bukan kesalahan dia, bukan dia yang korupsi. Mungkin kalian bisa searching, browsing seperti itu sekarang. Di mana kejadian itu. That's why tidak ada lagi namanya SPM ketika sudah masuk SAS. Dikonversi, ditransfer ke Saiba, itu masih ada catat SPM dan SP2D. Tidak ada. It doesn't make sense lagi. Paham ya? Terus coba lanjut. Kalau tadi teman-teman Saiba mengatakan catat SP2HL, SPSHL, coba masuk ke SAS. Dari SAS. Ya. Dari SAS coba masuk. Masuk ke menu SPM. RUH SPM pengesahan hibah. Nah, kalau mau nyatat hibah kan udah ada di sini. Kenapa lagi kita harus catat di Saiba? Paham kan? Why do we need to record again? Jadi sebenarnya SAS ini adalah filter untuk eksekusi. Jadi ini yang harus dipertanggungjawabkan di laporan keuangan. Bukan menambahkan lagi transaksi-transaksi baru kecuali ada exceptional transaction. Transaksi pengecualian, maka dibuat namanya journal adjustment di Saiba. So that's why tadi saya kurang agak tune in ketika harus dicatatin lagi semua transaksi. Transaksi sudah ada clear kok di sini di SAS. Paham ya teman-teman Saiba ya? Maksudnya ini apa? Saya maksudnya apa? Jangan sakit hati ya. Ini karena kalian bukan di prakteknya, jadi nggak tahu pahit manisnya perjuangan membuat aplikasi ini, kenapa harus di barcode segala macam. Ya Pak, ya Pak. Ya, oke, paham ya? Close. Oke, kita tepuk tangan dulu teman-teman yang sudah merepresentasikan. Saya senang sih presentasinya dengan kreativitas yang luar biasa. Ini tambah ini. Tapi saya harapnya tadi itu sebenarnya teman-teman Larasati dan segala macam itu udah smooth. Tinggal transfer posting, udah jurnal tambah sedikit adjustment jurnal, itu jadi laporan keuangan. That's yang saya harapkan. Tapi ketika tadi untuk memahami transaksi itu ditambah ini, it's okay. Tetapi pada prakteknya jangan dilakukan yang seperti itu. Harus melalui transaksi yang dari pelaksanaan.
Karena laporan keuangan kan hanya memotret nih. Gue potret nih apa yang terjadi selama setahun itu. Itu aja sih sebenarnya laporan keuangan. Makanya laporan keuangan itu sebenarnya tidak berisiko. Hanya untuk membaca. Yang berisiko adalah mengoperasikan SAS-nya tadi. Karena pelaku-pelaku SAS lah yang membuat komitmen-komitmen transaksi dalam Satkar. Jarang pembuat laporan keuangan itu masuk penjara. Enggak ada itu ceritanya. Tapi PPK, bendahara, PPSPM itu sangat-sangat rentan. Oke? Bisa dikembalikan ke saya hostnya. Baik, Pak, sebentar. Oke ya, jadi Fatia, Iqbal, Penda, kalian sudah paham kan ceritanya ini? Ini yang saya harapkan adalah cerita horizon kalian bertambah, bukan hanya klik ini, saya nggak mau. Karena saya nggak mau kalian jadi operator sepanjang hidup. Karena banyak anak prodi sampai sekarang, udah sampai berumur 30, 40, pikirannya adalah peraturan ini, klik tombol ini, sesuai peraturan itu. Bukan. Tapi horizon yang lebih tinggi itu harus kapan? Misalnya begini, kenapa kadang-kadang kita mempermudah SPM, mempermudah transaksi? Misalnya kalau BLT, kenapa itu tidak dipermudah? Kenapa harus ada syarat ini, syarat ini? Bagi aja dulu duitnya. Harusnya ada horizon seperti itu. Jadi pemikirannya adalah pertahankan ekonomi. Masyarakat bisa tetap beli. Di situ posisi APBN harus dipertahankan. Bukan harus klik tombol ini, bikin aturan ini, dan segala macam. No. Itu bukan fungsi APBN. Di situ saya berharap kalian nanti, saya keras banget hari ini mengajar kalian ini. Benar-benar keras banget. Saya berharap kalian bukan operator. Sampai 5 tahun setelah ini, kalian masih operator itu wajar. Tapi setelah itu jangan pernah jadi operator lagi. Harus memiliki pemikiran yang lebih luas. Oke, saya mau ngasih nilai nanti aja ya, Fatia ke kelompok ya, sama SAS ya. Terima kasih kelompok SAS, simak BMN, persediaan, sama Saiba. Kalian sudah menghasilkan neraca. Neraca ini bagi saya mau minus kayak mau apa, tidak terlalu idealnya. Yang penting kalian juga bisa menghasilkan neraca. Nanti kalian berkembangnya di mana ya ketika masuk kantor. Demikian pertemuan hari ini. Kurang lebih kita minggu depan pertemuan hanya masih ada apa yang mau diomongin nggak? Paling-paling ujian ya, persiapan ujian ya, Venda, Iqbal, sama Fatia. Hanya itu doang kan? Kalau aplikasi kalian install aja lah, coba-coba. Saya nggak masalah nanti kalau dibilang 2019, kalian install 2020. Doesn't matter. Kalau di 2020 dia off tombolnya, nggak masalah. Yang penting proses kalian selama ujian itu yang paling penting. Oke, demikian pertemuan hari ini. Maaf, saya keras banget hari ini. Semoga mata kuliah ini penting dan bisa kalian pahami fungsinya apa. Ini di bahasa teknikal banget dan bukan untuk pemikir. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu bagi kita semua. Bye bye all. Terima kasih. Terima kasih, Pak.